perlu diperhatikan ketika takbir. Ini hendaknya takbir ini kita tahu adalah termasuk daripada rukun qauli. Dan rukun qauli ini hendaknya kita ucapkan sekiranya diri kita sendiri mendengar apa yang kita ucapkan. Maka di antara rukun qauli adalah takbiratul ihram. Maka ucapan takbir kita itu jangan sampai enggak ada suaranya. Jadi minimal kita mendengarkan suara kita sendiri. Jangan sampai hanya gerakan bibir saja. Nah, ini tidak sah kalau seperti ini. Dan ini berlaku sama dengan semua rukun-rukun sholat yang wajib kita ucapkan. Jadi baca Fatihah, kemudian apalagi baca tasyahud. Ini harus terdengar minimal oleh diri kita sendiri. Tapi jangan terlalu keras juga, ya. Karena mengangkat suara bagi seorang yang makmum itu makruh kecuali hanya satu keadaan, yaitu ketika amin. Kalau amin, nah itu memang disunahkan keras. Tapi selain itu dimakruhkan. Ukurannya bagaimana? Dia berada di shaf ketiga, yang shaf pertama kedengeran suara dia takbir saking besarnya. Atau dia berada di shaf kedua, orang yang ada di shaf keempat mendengar, orang yang berada di shaf ketiga mendengarkan takbirnya. Nah, jadi diperdengarkan, tapi jangan sampai terlalu keras suaranya. Ya, paling enggak kecil aja, minimal dia sendiri dengar. Ya. Dan perlu juga diperhatikan jangan sampai takbiratul ihram itu berbarengan persis sama imam. Apalagi sampai mendahului imam. Orang yang mendahului imam nanti akan dirubah bentuknya, kepalanya akan diubah menjadi kepala seekor himar, seekor keledai. Dan ini bisa jadi diubahnya nanti di dunia, naudzubillah. Bisa jadi juga nanti di akhirat. Bisa jadi juga nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat. Karena orang-orang di hari kiamat macam-macam keadaannya. Ada yang dibangkitkan bercahaya, ada yang dibangkitkan kepalanya naudzubillah berupa kepala binatang, ada yang macam-macam tergantung amal perbuatannya di dunia. Dan nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang yang sesuai dengan amalnya. Jadi kalau dibangkitkan bersama para ulama, apalagi di situ ada para sahabat, apalagi di situ ada para nabi, apalagi di situ ada para rasul, apalagi kita dibangkitkan, kita di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pertanda baik. Itu pertanda gembira. Tapi kalau sebaliknya ketika dibangkitkan ternyata dilihat sebelah kiri Fir'aun, lihat sebelah kanan ada Qarun. Wah, ini naudzubillah. Lihat ke belakang ada Raja Namrud. Ada lagi sebelahnya Abu Jahal. Wah, ini naudzubillah. Naudzubillah. Makanya kita pikirkan lagi kalau mau berbuat. Kita renungkan lagi sebelum mau bertindak. Ucapan kita sebelum kita mau ucapkan, pikirkan dulu. Jadi semua amal itu dipertanggungjawabkan, dan yang pertama kali akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika kita akan dibangkitkan nanti. Jadi setelah dari alam kubur dibangkitkan, maka di situ kelihatan mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan kita ini termasuk dijadikan golongan orang-orang min ahli sa'adah. Kemudian wasallil fardha kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis shalah wa adabiha. Dan dirikanlah salat fardu sebagaimana nanti akan dijelaskan atasmu tata cara dan adab-adab dalam melaksanakan salat. Jadi nanti di babnya sendiri nanti Imam Ghazali akan memaparkan bagaimana tata cara salat yang sempurna. Fa idza faragta,
jika kamu telah selesai mendirikan salat, faqul, maka bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Baca salawat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini kita dianjurkan setelah sembahyang sunnah. Dianjurkan untuk membaca ini. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Jadi maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi, yang maha pemberi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah wahdahu, yang maha esa, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Baginya segala kerajaan, segala kekuasaan. Walahul hamdu, dan baginya segala macam pujian. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan lagi mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Biyadihil khair, di dalam genggamannya segala macam kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. La ilaha illallahu ahlun ni'mah wal fadl. Tidak ada Tuhan selain Allah yang memiliki nikmat dan keutamaan. Wasana'il hasan, dan pujian dan segala macam kebaikan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Mukhlisin, dalam keadaan ikhlas semata-mata karena Allah. Lahuddin, baginya agama Islam. Walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Thumma du'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Kemudian berdoalah dengan doa yang mencakup segala macam kebaikan. Wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqul, maka bacalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, aku meminta kepadamu segala macam kebaikan, ajilihi wa ajilih, baik yang sekarang atau yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku telah ketahui atau yang aku tidak tahu. Wa a'udzu bika minasyarri kullih, dan aku berlindung kepadamu dari segala macam keburukan. Ajilihi wa ajilih, yang sekarang atau yang akan datang. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang aku tahu, yang aku sudah ketahui atau yang belum aku ketahui. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha, dan aku meminta kepadamu surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan segala sesuatu yang mendekatkanku kepadanya. Ini kepada surga. Min qaulin, daripada ucapan. Wa amalin, dan perbuatan. Wa niyatin, dan niat. Wa i'tiqadin, dan keyakinan. Wa a'udzu bika minan nari, dan aku berlindung darimu dari api neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, dan dari segala sesuatu yang mendekatkan diri kepadanya, kepada neraka. Min qaulin, daripada ucapan. Wa amalin, dan perbuatan. Wa niyatin, dan niat. Wa i'tiqadin, dan keyakinan. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduk, dan aku meminta kepadamu daripada kebaikan yang telah diminta oleh abduka, oleh hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu,
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka, dan aku meminta perlindungan darimu dari keburukan yang dari keburukan itu telah minta perlindungan kepadamu hambamu, wa nabiyyuka, dan nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin, ya Allah, apa-apa yang telah kamu takdirkan kepadaku daripada perkara, faj'al 'aqibatahu rasyadah, maka jadikanlah di balik segala macam perkara kejadian itu berupa petunjuk atau berupa kebaikan. Ini semua kita dianjurkan untuk membacanya.